Iya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur jika saat ini kita bisa kembali bertemu. Shalom bagi kita semuanya, salam mujizat, salam sehat, salam sukacita tentunya. Bersama-sama dengan Yesus kita melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Saat ini saudara-saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya mohon kita konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab saya percaya kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Makanya kita sangat bersyukur untuk ini. Dan saudara-saudara, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada saat ini, kita berbicara tentang respon benar dalam segala hal. Kenapa ini harus disampaikan? Karena saya percaya respon benar itu merupakan hal yang penting untuk kita lakukan. Itu merupakan langkah iman, itu merupakan tindakan iman kita, supaya kita tidak kita tidak terjebak, kita tidak mengalami jebakan-jebakan di depan, tetapi apa yang kita lakukan merupakan kebenaran. Sebab saya percaya respon benar itu akan menuntun langkah-langkah kita. Respon benar itu akan membuat setiap kebijakan kita, setiap perkataan kita, setiap tindakan kita akan berbuah hasil yang benar. Karena kita tahu di sekitar kita, saudara-saudara, begitu banyak pilihan, begitu banyak godaan, begitu banyak jalan-jalan. Di dalam dunia ini ada banyak jalan yang ditawarkan, saudara-saudara. Begitupun dalam perjalanan hidup kita, ada banyak jalan-jalan yang ditawarkan. Sehingga kita harus juga paham bahwa respon benar itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Makanya pada pagi hari ini Philadelphia Community, saudara-saudara yang mengikuti lewat Facebook fanpage dan juga yang mengikuti lewat YouTube channel, dengarkan baik-baik. Respon benar dalam segala hal merupakan hal yang sangat penting. Sehingga saya ingin berkata, respon benar itu sebenarnya adalah bagian dari kecerdasan rohani kita. Kecerdasan rohani itu berbicara tentang apa, saudara-saudara? Tentang hikmat, bicara tentang akal budi. Kecerdasan rohani itu berbicara tentang kesanggupan seseorang untuk melakukan dengan benar, dengan tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kecerdasan rohani itu merupakan hal yang penting. Karena kecerdasan rohani ini akan membuat kita memiliki respon yang benar di dalam tindakan-tindakan kita. Kecerdasan rohani, jadi artinya kecerdasan rohani juga merupakan kunci untuk melakukan kehendak Allah. Karena kehendak Allah tidak dapat dilakukan serta-merta. Kehendak Allah itu bukan cuma sekedar dipelajari di dalam Alkitab, tapi kecerdasan rohani itu datang dari pengalaman bersama-sama dengan Allah, datang dari keintiman dengan Allah, datang dari hati yang selalu berusaha untuk tunduk taat pada firman Tuhan. Itulah yang membuat orang memiliki kecerdasan rohani, sehingga dia dapat melakukan kehendak Allah yang berpusat tentunya kepada Allah. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita juga harus lebih mengerti bahwa respon benar adalah taburan kebenaran. Jadi waktu kita meresponi sesuatu dengan benar, itu sebenarnya kita sedang menabur kebenaran. Waktu kita hadapi tekanan masalah, waktu kita hadapi caci maki, kita hadapi hoax, kita hadapi tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap hidup kita, waktu kita meresponi dengan benar, kita sedang menabur kebenaran. Nah, dan saya percaya waktu kita menabur kebenaran, tuaiannya itu tidak ditentukan oleh iklim, oleh cuaca, oleh tempat, atau oleh hukum alamiah. Tetapi
Hasilnya atau tuaiannya itu ditentukan oleh hukum rohani. Jadi dari mana saja bisa ada memungkinkan kita mengalami tuaian. Sebab saya percaya respon benar itu merupakan taburan kebenaran. Waktu kita menabur kebenaran di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, saudara-saudara, saya percaya respon benar itu merupakan benih taburan kebenaran. Dan tuaiannya itu tidak ditentukan oleh tanggal apa? Tanggal awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan bulan. Taburan itu tidak ditentukan oleh iklim, oleh cuaca, oleh tempat, karena kita berada di mana, atau oleh hukum alamiah. Tetapi taburan kebenaran yang kita lakukan, hasilnya itu ditentukan oleh hukum rohani, ditentukan oleh kedaulatan Tuhan sendiri. Itu maksud saya hukum rohani. Jadi saudara-saudara, respon benar itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, untuk itu saudara-saudara, coba kita lihat beberapa ayat jadi pembuka kita dalam 1 Tesalonika dari ayat 12 sampai ayat 15. Kita lihat dulu situasinya. Kita lihat situasi yang diungkap oleh buku Tesalonika itu melalui Rasul Paulus. Dia berkata begini, saudara-saudara, dalam ungkapannya di situ. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dari sini kita melihat ada bermacam-macam situasi, saudara. Ada bermacam-macam situasi yang dihadapi oleh orang. Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat bahwa ada situasi bermacam-macam situasi itu digambarkan oleh Alkitab. Ada orang yang memberikan nasihat, tetapi ada juga orang yang apa ya saudara, yang memberikan pengaruh yang tidak baik. Ada orang yang begini dan begitu. Kita bisa lihat dengan jelas di situ Alkitab memberitahu. Artinya begini saudara-saudara, karena kita berhadapan dengan situasi-situasi itu, maka diperlukan respon benar dalam segala hal. Kita tidak bisa punya respon benar hanya di satu titik saja, tetapi respon benar itu harus secara merata dalam segala hal. Itu perlu. Jadi baik dalam keadaan bermacam-macam situasi status sosial, atau bermacam-macam persoalan, atau bermacam-macam situasi-situasi yang kita alami, dituntut supaya kita punya respon benar. Dituntut kita harus punya kecerdasan rohani untuk melihat. Kecerdasan rohani untuk apa saudara-saudara? Untuk memilah. Apakah ini dari Tuhan atau tidak? Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Diperlukan sekali lagi kecerdasan rohani. Diperlukan respon benar. Bahasa yang saya pakai. Jadi bagaimana di dalam penerapannya dalam kehidupan kita? Karena situasi-situasi itu memiliki banyak sekali kompleksitas. Situasi-situasi itu memiliki banyak sekali banyak sekali pilihan, banyak sekali tekanan, banyak sekali masalah. Seperti apa yang kita hadapi sekarang. Masalah bukan cuma ada dalam keluarga, masalah bukan cuma ada dalam keuangan, masalah bukan cuma ada dalam hubungan, masalah bukan cuma ada dalam pekerjaan atau usaha dan bisnis. Semua area ada masalahnya dan kita ada di dalamnya, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita menghandle-nya? Bagaimana kita mengatasinya? Cara mengatasi adalah kita harus punya respon benar. Nah, bagaimana penerapan respon benar dalam kehidupan kita? Karena begitu banyak kompleksitasnya kehidupan ini. Jangan kita bicara jauh, coba kita bicara dalam rumah.
begitu banyak kompleksitas masalah dalam mendidik anak. Masalah makan dan minum, masalah membesarkan anak, saudara-saudara, hubungan suami istri. Begitu banyak kompleksitas. Belum kita bicara bagaimana dengan tetangga, belum kita bicara bagaimana dengan anak sekolah di luar, belum gimana dalam kehidupan sehari-hari, belum kita keluar dari area keluarga ini. Jadi dalam keluarga saja begitu banyak kompleksitasnya masalah. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya respon benar. Nah, respon benar harus terlahir dari kecerdasan rohani. Makanya saudara-saudara, penerapannya di dalam hidup kita, perjuangan dari setiap orang percaya adalah bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, itu perlu respon yang benar. Perlu kecerdasan rohani untuk memilah, untuk mempelajari, untuk mengambil keputusan. Jadi sekali lagi, di sinilah letak perjuangan seorang Kristen. Letak perjuangan seorang Kristen adalah bagaimana agar supaya setiap orang percaya untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa tuntunan firman Tuhan supaya kita dapat mewujudkan kehendak Allah? Karena dengan respon benar tentunya kita mewujudkan kehendak Allah. Dan jangan lupa dalam awal-awal tadi saya katakan, respon benar itu seperti benih kebenaran yang kita tabur. Dan benih kebenaran ini dia akan berbuah, dia akan berhasil, saudara-saudara. Tidak ditentukan oleh iklim, oleh tanggal muda atau tanggal tua. Tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh situasi. Ini semata-mata ditentukan oleh hukum rohani, oleh kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Jadi ini ditentukan oleh hukum kasih karunia-Nya Tuhan, bukan hukum alamiah. Jadi saudara-saudara, makanya penting sekali untuk belajar bagaimana kita memiliki respon benar di dalam hidup kita sehari-hari. Seperti saya contohkan tadi, dalam keluarga pun begitu banyak kompleksitas masalah ada. Belum lagi kita bicara dalam pelayanan. Kita tidak usah bicara keluar terlalu jauh. Kita dulu yang ada dalam keluarga, kita dulu yang ada dalam komunitas terkecil. Begitu banyak tekanan-tekanan masalah yang bisa muncul, yang bisa membuat kita error, yang membuat kita bisa punya pikiran yang ngambang, error, tindakan-tindakan yang salah untuk mengambil keputusan. Sehingga saudara-saudara diperlukan kecerdasan rohani. Nah, kecerdasan rohani itu didapatkan lewat pergumulanmu dengan Tuhan, didapatkan dengan hubunganmu dengan Tuhan, didapatkan dengan keseriusan komitmen kita untuk terus-menerus terhubung dengan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Dan itulah yang akan melahirkan respon yang benar. Jadi sekali lagi, perjuangan seorang Kristen yang baik, seorang Pantekosta, seorang karismatik yang baik adalah percaya, setiap orang percaya adalah bagaimana untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah melalui respon benar. Nah, apa kata Alkitab untuk ini? Kata Alkitab yang pertama, dalam ayat setelah ayat 15, ayat 16 dia katakan bersukacitalah senantiasa. Nah, respon benar dalam situasi yang kompleks ini, Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Katakan sama-sama bersukacita. Jadi kita sebagai orang Kristen harus belajar mengembangkan apa, saudara? Harus belajar mengembangkan kegembiraan. Harus belajar mengembangkan selera humor yang benar. Karena Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Waktu kita menghadapi persoalan dan masalah, belajarlah memiliki selera humor yang baik, selera humor yang benar. Bukan selera humor seperti stand up comedy, bukan itu maksud saya.
Bukan selera humor seperti saudara-saudara, film-film atau acara-acara talk show yang membuat orang tertawa. Bukan seperti itu. Yang dimaksud selera humor yang benar di sini, saudara-saudara, selera humor yang kita kembangkan, yang akhirnya akan bermuara betapa besar dan baiknya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita harus mengembangkan, saudara, kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata Alkitab begitu. Jadi kita mesti belajar menggembirakan diri kita. Dan ini perlu dipaksa, saudara. Kalau saudara tidak ada uang dan kemudian saudara bergembira, ini sulit. Makanya perlu dipaksa. Kalau saudara punya kelemahan tubuh, rasa tidak enak di badan, tetapi saudara harus bersuka cita. Nah, itulah perjuangan kita. Kita harus bersuka cita senantiasa. Senantiasa ini, saudara-saudara, kata senantiasa ini tertuju kepada situasi apapun, keadaan apapun, kita harus tetap bersuka cita. Jadi kita mesti mengembangkan kegembiraan. Haleluya. Haleluya. Kita mesti belajar tertawa kalau perlu. Di depan cermin coba kita senyum-senyum sedikit. Kalau perlu. Tapi jangan dilihat orang, nanti dipikir orang gila. Oh, ini orang jam 7:05. Akibat banyak utang makanya dia jadi gila. Bukan seperti itu. Kita mesti belajar, saudara-saudara, punya selera humor yang benar. Yesus saja bersuka cita dalam Roh Kudus. Di buku Lukas berkata begitu. Jadi Yesus dalam menghadapi masalah, dia perlu sukacita. Nah, sukacita itu dia kembangkan. Diri kita lah yang mengembangkan sukacita itu. Karena Roh Kudus itu memberikan sukacita. Roh Kudus itu salah satu peran daripada Roh Kudus, memberikan bukan cuma penghiburan, sukacita pun dia berikan. Jadi mari kita kembangkan sukacita itu. Jadi sukacita itu sudah ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Artinya kita lah yang harus mengembangkan selera sukacita itu. Kita harus mengembangkan kegembiraan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, respon benar dalam setiap kompleksitas masalah yang terjadi di hadapan kita. Bersukacitalah senantiasa. Itu kata Alkitab. Dan berikut Alkitab katakan ayat selanjutnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 di situ. Tetaplah berdoa. Bukan berdoa, tapi tetaplah. Katakan tetaplah di sini mahal. Kalau cuma bilang berdoa kan kapan-kapan aja. Tapi kalau tetaplah, ada kata tetaplah, doa itu jadi mahal. Artinya doa itu senantiasa. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak hanya ditentukan waktu kita mau makan, waktu kita mau keluar, waktu kita mau tidur, atau waktu kita mau ibadah. Enggak. Senantiasa, tetaplah di sini memiliki pengertian bahwa ada dorongan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa doa itu harus terus-menerus. Artinya begini, hubungan dengan Tuhan itu harus terus-menerus. Tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh keadaan. Harus terus-menerus. Jadi membangun kehidupan yang terhubung dengan Tuhan selalu terus-menerus. Haleluya. Ini penting sekali bagi kita semuanya. Makanya sekali lagi saudara-saudara, saya mendorong kita semuanya. Saya mendorong jemaat, saya mendorong kita semuanya untuk selalu berdoa. Berdoa terus sampai segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Berikut saudara-saudara, respon benar yang lain adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini dia. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Ayat itu berkata, itulah kehendak Allah. Jadi hidup ini, respon kita dalam setiap masalah, bersyukur. Nggak ada yang lain. Waktu apa yang kita doakan belum datang, apa yang Tuhan ajar, bersyukur. Waktu situasi belum berubah, apa yang Tuhan katakan, bersyukur. Waktu kita, doa kita untuk punya rumah, belum dapat rumah, kita harus bersyukur. Waktu doa kita untuk punya kendaraan, belum punya mobil, kita harus
bersyukur. Waktu kita berdoa dan kita belum mencapai apa yang kita doakan, Alkitab berkata bersyukur. Jadi bersyukur itu merupakan nilai penting di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab katakan itulah kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, bersyukur ini mahal. Bersyukur ini mahal. Sangat mahal. Jangan karena hatimu tidak enak, engkau tidak bersyukur. Jangan karena engkau melihat situasinya belum berubah, engkau tidak bersyukur. Justru waktu engkau melihat itu belum berubah, justru waktu engkau melihat hatimu masih gelap, harus bersyukur. Harus bersyukur, karena ini mahal di hadapan Tuhan. Jadi ibarat kalau uang itu nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Ini mahal. Karena bersyukur itu adalah kehendak Allah. Haleluya. Mahal sekali. Sangat mahal. Dan percayalah saudara, waktu kita hadapi masalah, kadang-kadang kita lupa dengan bersyukur. Justru kita ngotot, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Menangis-nangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Oh, Tuhan mau lihat kita mau bersyukur. Jangan ngotot, tolong, tolong, tolong. Tapi Tuhan ingin kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena itu mahal, saudara. Sangat mahal. Saya bersyukur dengan keadaan saya. Saya bersyukur sebagai suami, bersyukur sebagai keluarga. Saya sangat bersyukur untuk anak-anak saya. Saya bersyukur untuk pelayanan saya. Saya berusaha bersyukur walaupun sepertinya sebenarnya tidak ada alasan untuk bersyukur karena situasinya, karena keadaannya, karena gelombang-gelombang persoalan yang ada. Tidak ada dasar sebenarnya untuk bersyukur. Tapi karena ini kehendak Allah, harus kita syukuri. Haleluya. Alhamdulillah. Kita mesti bersyukur. Karena bersyukur itu kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, saudara, percayalah itu mahal. Jadi Tuhan senang waktu kita belajar bersyukur. Dan berikut ayat itu berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan seterusnya. Jangan padamkan roh. Haleluya. Jadi hidup ini harus bersemangat. Bersemangat. Harus berapi-api. Harus bersemangat. Semangat yang patah, apa? Mengeringkan tulang. Jadi jangan padamkan roh. Biarkan roh itu menyala-nyala. Lewat tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, lewat pembacaan firman Tuhan, menyala-nyala. Kalau engkau memperoleh momen-momen khusus dalam hidup ini, kadang-kadang kan ada momen-momen khusus ya, ada momentum-momentum yang terjadi dalam hidup kita. Contoh, waktu kita mengikuti KKR, waktu kita mengikuti jambore, waktu kita mengikuti acara-acara khusus, itu merupakan momentum-momentum rohani di dalam hidup kita yang membuat kita berkobar-kobar. Nah, waktu momentum rohani kita dapatkan, kita harus jaga momentum itu supaya api itu tetap berkobar, supaya semangat itu tetap menyala-nyala. Dan itu perlu disiplin, saudara. Kita perlu terus bersemangat supaya api yang berkobar-kobar itu tetap menyala, bahkan semakin lama semakin besar. Haleluya. Itulah api Pantekosta. Semangat, bersemangat terus. Jangan cuma hari Minggu semangat, hari Senin tenggelam lagi. Kayak lilin lagi. Mesti menyala terus, menyala terus. Hidup kita harus menyala terus. Berikut ayat itu berkata, respon benar berikut adalah apa? Jangan anggap rendah nubuat. Saya akan berbicara tentang menjaga kepekaan hati. Kita harus menjaga dan memelihara kepekaan hati kita terhadap karya Roh Kudus di dalam hidup ini. Kita harus mampu memiliki hati yang peka terhadap karya Tuhan di dalam hidup kita. Itu sangat penting, saudara. Kepekaan rohani itu penting sekarang.
Kita harus meningkatkan hidup kita supaya kita punya kepekaan. Sebab kepekaan rohani itu akan membuat kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Kepekaan rohani itu akan membangun kecerdasan rohani kita, akan membangun kepekaan hati kita, sehingga kita tahu apa yang membuat Tuhan tersenyum dan apa yang membuat Tuhan tidak suka. Kita memiliki sesuatu yang khusus. Karena sekali lagi saudara-saudara, mari kita belajar untuk apa? Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Artinya di sini jangan kita membuat hati kita tidak peka. Hati kita harus peka terhadap karya Tuhan. Hati kita harus peka terhadap karya Tuhan. Karya Tuhan bisa datang dari keluarga dekat, bisa datang dari suami, bisa datang dari istri, bisa datang dari anak-anak. Elia pun diberi makan sama burung gagak. Artinya, Tuhan itu bisa bekerja lewat siapa saja sebenarnya. Jadi kita harus punya hati yang peka untuk melihat. Dan kita punya firman Tuhan. Untuk jadi ukurannya kita punya Alkitab. Untuk jadi ukurannya kita punya firman Tuhan. Yang penting di sini, mari kita menjaga kepekaan hati kita. Mari kita membangun, menjaga, memelihara kepekaan hati akan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ayat berikut berkata saudara-saudara, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Tuntutan Alkitab di dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Artinya begini, tidak ada toleransi berhubungan dengan kekudusan atau kesucian hidup. Tidak boleh toleransi. Kalau itu membuat kita tercemar, kita tidak boleh toleransi. Waktu kita bergaul dengan seseorang dan orang itu membuat kita jauh dari Tuhan, tidak boleh toleransi. Kita harus menolak persahabatan seperti itu. Waktu kita berada di sekolah dan kemudian atau di kampus, di tempat kerja, tapi ada orang-orang yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak boleh toleransi. Jangan berkata, nggak enak, dia kan temanku. Nggak enak, dia kan sahabat. Nggak enak karena dia kan kakak, dia kan adik. Nggak boleh toleransi. Kalau bicara dosa, kalau bicara hal yang mencemarkan, tidak boleh toleransi. Kita bisa bersahabat, kita bisa berteman. Tetapi kalau hal-hal yang seperti itu, persahabatan kita bisa selesai di sini. Harus tegas di dalam hidup ini. Kalau berhubungan dengan kekudusan, berhubungan dengan kesucian, harus tegas. Tidak boleh. No. Katakan begitu. Katakan tidak kepada hal-hal yang tidak benar. Kita harus menjauhkan diri dari segala kejahatan. Karena itu respon benar. Sekali lagi, itu respon yang benar. Waktu kita menjaga kesucian dan kekudusan kita, menjaga kehidupan benar kita, saudara-saudara, maka saudara, kualitas hidup kita akan semakin meningkat. Maka kita akan melihat Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang selalu menjaga kebenaran untuk ada di dalam hidupnya. Tuhan selalu mengangkat orang. Tuhan selalu mempromosikan orang sebagai orang-orang yang hebat di waktu-waktu depan. Waktu dia tidak toleransi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekudusan dan kesucian hidup. Haleluya. Itu penting sekali, saudara. Apalagi anak-anak muda. Dengarkan baik-baik anak-anak muda. Orang-orang yang selalu bergaul dimanapun. Pekerja-pekerja, keluarga-keluarga muda, pebisnis muda, usahawan muda, politisi muda, dimanapun engkau berada, dengarkan baik-baik. Sekarang zamannya anak-anak muda yang memimpin. Pada generasi-generasi yang sudah tua itu, mereka akan pensiun seiring waktu. Dan sudah banyak pemimpin-pemimpin muda.
Bayangkan sekarang saudara-saudara, saya baru baca berita tadi. Yang terpilih menjadi Perdana Menteri yang ada di Australia sekarang saudara-saudara, itu berusia 56 tahun. Masih muda. Jokowi juga masih muda jadi presiden. Presiden Macron yang ada di Prancis masih muda. Yang lebih muda lagi yang ada di Kanada masih muda. Presiden Perdana Menteri New Zealand perempuan masih muda. Jadi orang-orang muda sekarang adalah orang-orang yang punya potensi untuk memimpin, saudara. Tetapi waktu kita berkompetisi di area itu, jangan sekali-sekali engkau toleransi dengan kesucian dan kekudusan hidup. Kalau ada sahabat, ada teman, ayo yuk kita jalan-jalan yuk. Kita pergi ke sini, kita seliwar ke sini. Jangan tergoda. Engkau harus jaga kesucian dan kekudusan hidup. Udah malas sekolah, yuk kita jalan-jalan ke mall. Sekarang kan udah bisa. Nggak usahlah kita ke sekolah. Yuk kita jalan-jalan, kita boloslah sekali-sekali. Dengarkan baik-baik. Jangan toleransi dengan itu. Jagalah kesucian dan kekudusan hidupmu. Itu akan berimplikasi kepada kejujuran. Itu akan berimplikasi kepada ketulusan. Itu akan berimplikasi kepada integritas hidupmu. Itu akan berimplikasi kepada banyak hal di dalam hidupmu. Maka saya percaya orang yang tidak toleransi, yang berhubungan dengan kekudusan dan kesucian hidupnya, saudara-saudara, saya percaya dia dibela oleh Tuhan dan dia pasti dipromosikan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita belajar sama-sama. Itu respon benar. Nah, untuk memiliki, tapi faktanya saudara-saudara, saya bicara fakta ya. Faktanya untuk memiliki respon benar tidak didapat dengan cara yang mudah. Sekali lagi, untuk punya respon yang benar tidak dapat dengan cara yang mudah. Tak bisa. Tak bisa, saya selalu katakan, tak bisa pakai kata simsalabim abrakadabra. Tak bisa. Itu selalu berproses. Itu selalu berhubungan dengan proses. Karena kekristenan itu bicara tentang proses hidup. Seumur hidupmu engkau ada di dalam proses. Tidak ada waktu untuk leha-leha. Tidak ada waktu untuk santai-santai. Selalu berhubungan dengan proses. Waktu engkau pergi waktu weekend, waktu engkau saudara-saudara libur, untuk Tuhan tidak ada liburan bagimu. Situasi itu pun akan mengajar engkau untuk berproses. Waktu engkau libur pun engkau sedang berproses. Waktu engkau sedang mengalami kejayaan pun engkau sedang berproses. Engkau sedang mengalami keterpurukan pun engkau sedang mengalami proses-proses. Jadi hidup ini harus dilihat dengan kacamata yang benar. Bahwa hidup ini penuh dengan proses kehidupan. Jadi artinya respon benar harus terus-menerus kita lakukan setiap waktu sampai mata ini tertutup karena kita telah melepaskan nafas yang terakhir. Itu dia respon benar. Puji Tuhan, ada ayat yang ke-23 dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada hiburan, dia katakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi artinya begini, yang saya pahami begini saudara, dengarkan baik-baik. Waktu kita punya respon benar, akan menolong kita hidup ini terpelihara. Akan menolong hidup ini saudara-saudara terpelihara secara utuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan berikut, bukan cuma terpelihara secara utuh. Allah sendiri damai sejahteranya
akan menguduskan seluruh hidup kita. Jadi Allah campur tangan di dalam setiap respon benar kita. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita mengalami proses di dalam melakukan respon benar. Justru Tuhan ada di sana, turut bekerja di sana, turut menguduskan hidupmu seluruhnya, saudara-saudara, supaya kita seluruhnya terpelihara sempurna. Haleluya. Ini mahal sekali, saudara. Terpelihara sempurna. Mahal sekali. Supaya kita terpelihara sempurna, tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi waktu Tuhan datang, kita tidak ada cacat sedikit pun. Walaupun mungkin memang ada cacat-cacat di masa lalu, ada persoalan-persoalan di masa lalu, saudara-saudara. Tapi karena kita punya respon benar, maka kita dibawa oleh Tuhan untuk mencapai pada tingkat kesempurnaan waktu Yesus datang. Jadi tidak mungkin kita sempurna kalau tidak ada respon benar. Tidak mungkin kita sempurna kalau tidak ada damai sejahtera Kristus. Haleluya. Jadi sekali lagi, respon benar harus kita perjuangkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apapun persoalan kita, mari kita respon benar. Respon pertama yang paling sederhana adalah berdoa. Tetaplah berdoa. Itu respon sederhana, saudara. Itu respon otomatis. Kalau bahasa saya, respon otomatis. Bersukacita, bersyukur. Itu respon. Respon yang benar. Mari kita tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap berdoa. Itu respon-respon yang ideal yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, waktu engkau sakit, bersyukur, bersukacita, berdoa. Itu respon benar. Waktu engkau hadapi tembok yang tinggi, masalah yang besar, berdoa, bersyukur, bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa bagi saudara supaya saudara mengalami mujizat Tuhan lewat respon benar. Saya percaya di balik respon benar ada keajaiban, ada mujizat, ada kemuliaan Allah yang akan Tuhan tunjukkan di dalam jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam damai, salam mujizat, salam Pantekosta. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.